Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Yani Habibana awal Nabi anak yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ke para sahabatnya, tabiin-tabiatnya juga mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaat Amin. yaumil akhir. Dan sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Trisna Wijaya dan juga yang saya banggakan teman-teman semuanya yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun tidak tetap Daniel Zaman Pasamuluk sendiri ditemani oleh Hanafi Nurzain, Dimas Muhammad Rizky, Nagita Aulia, dan juga Kaisah Hasna. Di sini kami akan membahas mengenai pemanfaatan barang gadai dalam perspektif hukum Islam. Untuk mengefisiensikan waktu dan tepat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan pemanfaatan barang gadai dalam perspektif Islam. Pemanfaatan barang gadai dalam perspektif Islam dapat dasarnya dilarang bagi penerima gadai atau murtahin untuk pengambilan manfaat dari barang gadai yang digadaikan. Hal ini karena akad gadai adalah akad hutang piutang yang bertujuan sebagai menjamin bukan untuk mencari keuntungan. Hak atas hasil barang pegadaian tetap milik memberi gadai, sehingga pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dianggap sebagai transaksi riba. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, waktu sudah tepat, saya persilahkan. Gimana sih itu? Literatur. Di literatur kan, di pembahasan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan literatur review. Gadai dalam Islam merupakan salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan dengan dasar hukum yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam transaksi utang piutang dengan adanya barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi pinjaman. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai pemanfaatan barang gadai oleh pemilik maupun penerima gadai. Mayoritas ulama sepakat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan karena dapat berpotensi menjadi riba, kecuali dalam kasus tertentu seperti hewan ternak yang membutuhkan perawatan. Akad gadai juga sebaiknya dibuat dengan mencantumkan kesepakatan yang jelas mengenai pemanfaatan barang gadai agar tidak terjadi ketidakadilan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri dua yang telah menyampaikan mengenai literatur review. Selanjutnya, langsung saja kepada pemateri tiga, waktu dan tempat saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan eh, pertama yaitu konsep dasar gadai arahan. Arahan berasal dari kata rahana, yarhun, yarhanu, ruhnan. Dapat diberikan sebagai menggadaikan, merungguhkan atau jaminan. Secara lugawi, term rahan berarti atsubut atau tetap dan terus-menerus, sehingga nikmat yang kekal disebut sebagai nikmah rohimah. Ia juga berarti ad-dawam yang bermakna terus-menerus, sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai maun rahun. Adapun secara terminologis, ar-rahun bermakna menjamin uang dengan barang, di mana utang dimungkinkan dibayar dengannya atau dari hasil penjualan barang itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa arahan adalah sebuah barang yang dalam pandangan syariat memiliki nilai finansial yang ditetapkan sebagai jaminan utang, yang mana utang tersebut atau sebagiannya dapat dibayar dengan barang tersebut. Dalam fikih muamalah, perjanjian gadai disebut rahan. Istilah rahan secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Maksudnya bahwa makna gadai merupakan akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau meleleng barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya atau jatuh tempo. Aktivitas perjanjian gadai yang berlaku pada dasarnya adalah perjanjian di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Batalnya perjanjian diakibatkan salah satu pihak keluar dari perjanjian atau salah satu pihak meninggal dunia. Pada kegiatan gadai juga dimungkinkan terjadinya riba yang dilarang oleh syar'i. Riba terjadi apabila dalam perjanjian harus menyediakan sumber uang tambahan atau persentase tertentu dari utang pokok pada saat membayar utang atau pada lain waktu ditentukan oleh murtahin. Itu lebih sering disebut bunga hipotek dan perbuatan yang dilarang syar'i. Karena kegiatan akad gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktek memungut bunga karena larangan syar'i, dan pihak-pihak yang terbebani, yaitu pegadaian akan merasa teraniaya dan tertekan, karena selain harus membayar hutang, dia juga masih wajib membayar bunganya. Lalu ada juga dasar hukum rahan. Para ulama fikih mengemukakan transaksi gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dan malah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri tiga yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja untuk pemateri keempat atau pemateri yang terakhir kepada Dimas Muhammad Rizky. Waktu Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk membahas terkait pemanfaatan barang gadai, kemudian praktik gadai di masyarakat Dusun Sedakilo yang dimana itu adalah hasil observasi kami. Oke, eh, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik barang maupun penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai tetap, tetapi tidak pada guna pada pemanfaatan pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak
menahan barang gadai tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang gadai tersebut. Namun, sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi hak miliknya. Jumhur ulama fikih selain ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya. Bahkan menurut mereka, rela izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan karena tidak ada mendapatkan uang yang dipinjam itu bila tidak diizinkan. Kemudian selanjutnya ada praktik gadai di masyarakat Dusun Serakidul. Dalam Islam, gadai atau taruhan adalah transaksi yang dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berarti jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh berpiutang. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa Rasulullah sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan pinjaman makanan. Dalam fikih Islam terdapat perbedaan dalam mengenai boleh tidaknya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Mayoritas ulama berpendapat bahwa murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai kecuali atas izin dari rahin pemberi gadai. Jika murtahin pemanfaatan barang gadai tanpa izin, maka hal tersebut tergolong sebagai bentuk kezaliman dan riba terselubung. Namun, sebagian ulama memperbolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai jika barang tersebut memang membutuhkan perawatan atau memiliki manfaat yang tidak mengurangi nilai barang tersebut. Contohnya adalah jika kendaraan yang digadaikan harus dijaga agar tetap berfungsi dengan baik. Hal ini pemanfaatan harus diperhitungkan sebagai pengganti biaya perawatan, bukan sebagai bentuk keuntungan dari transaksi gadai tersebut. Namun jika terdapat kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak, maka pemanfaatan barang tersebut dapat dibenarkan dengan syarat tidak ada unsur riba dan kezaliman. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 4 atau Dimas Muhammad Rizky yang telah menyampaikan terkait pemateriannya. Langsung saja kepada operator boleh di next langsung ke kesimpulan. Kaisa boleh langsung kesimpulan. Baik, mungkin sini saya akan menyimpulkan terkait pembahasan yang dibahas oleh kelompok kami, yang dimana gadai kendaraan di Dusun Sedakidul yang ditemukan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Meskipun didasarkan pada kesepakatan bersama, terdapat beberapa pelanggaran syariah seperti adanya unsur riba dan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai atau murtahin. Dalam Islam, pemanfaatan barang gadai oleh pihak kedua dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang telah disepakati tanpa unsur eksploitasi. Dalam tinjauan hukum Islam, gadai atau rahin diperbolehkan sebagai bentuk jaminan dalam utang piutang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak mengandung unsur riba dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep gadai yang sesuai dengan syariah agar transaksi yang dilakukan lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan juga semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami ada manfaatnya untuk kita semua.